Itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Kalau temuan BPK yang kemarin bikin kita heboh itu, audit BPK tahun 2021 ya, hanya di 7 provinsi. Tahun 2018 itu 1 juta. Hitung-hitungan kami di Puskaha, ada sekitar 600.000 yang belum dikembalikan. Wilnya kan sebenarnya kan membantu mereka yang dianggap belum memiliki rumah, bahu-membahu gotong royong dari para peserta untuk membantu peserta lainnya. Perumahan-perumahan yang dibangun dengan modal KPR itu letaknya di ujung dunia. Kondisi rumahnya juga sangat di bawah standar. Apakah kemudian ini memang bisa menjawab persoalan bahwa orang miskin nggak punya rumah? Meskipun ini udah dibantah ya sama Pak Muldoko. Apa iya jangan-jangan program ini untuk modal pemerintah bangun IKN? Mungkin nggak langsung kalau kita bayangkan membangun IKN itu ya. Tapi IKN itu kan nanti akan dibangun perumahan-perumahan untuk PNS. Ya menurut pemerintah ini pasti akan dilakukan di 2027. PNS saja yang jelas NIK-nya jelas, nomor PNS-nya jelas, masih berantakan database-nya. Itu sebabnya data pemilih kita kacau, data bansos kita kacau, karena semuanya berbasis NIK. Livy on Point. Hai, kembali lagi di Livy on Point. Kali ini kita mau bahas soal Tapera. Ini adalah rencana pemerintah yang akan berlaku di 2027 mendatang yang bikin geger para pekerja. Kenapa geger? Karena segitu banyaknya potongan yang sudah harus katakanlah dilakukan atau ditanggung para pekerja, nanti akan ditambah lagi Tapera. Sekitar 3%, 2,5%-nya akan ditanggung oleh para pekerja, 0,5%-nya akan ditanggung oleh para perusahaan atau para pengusaha katakanlah. Nah yang bikin geger itu nggak cuma soal potongan 3%-nya, tapi juga soal temuan BPK dari auditnya di 2020 sampai 2021 soal angka 567 miliar yang belum dikembalikan kepada para peserta. Total para peserta yang belum dikembalikan dananya ini jumlahnya fantastis, 124.000 sekian. Di antaranya ada yang bahkan sudah pensiun, sudah meninggal, katakanlah. Jadi yang jadi pertanyaan gini, bagaimana nanti metode pengembaliannya? Akankah betul bisa dikembalikan semua hak-hak para pekerja ini sebelum kita memulai di 2027? Karena kan logikanya mengelola yang sekian ratus ribu itu saja bermasalah. Bagaimana kemudian nanti untuk tanggung jawabnya bagi masyarakat lebih luas lagi? Kita akan berbincang ini bersama dengan Mbak Yenti Nur Hidayat. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Selamat datang di Livy on Point. Terima kasih. Nah, Mbak Yenti, kita ngobrolin soal Tapera. Kenapa sih Tapera itu bikin geger? Itu aja dulu. Kenapa bikin geger ya? Karena pertama menurut saya memang pemerintah kurang banget ya mensosialisasikan apa itu Tapera. Sementara Tapera ini sendiri sebenarnya itu udah dimulai dari tahun 2018. Dan sebelum BP Tapera di 2018 itu ada, sebenarnya sebelumnya udah ada yang namanya Bapertarum PNS. Jadi dulu itu adalah semacam tabungan perumahan tapi untuk PNS. Kemudian di PP tahun 2018, 25 tahun 2018 muncul BP Tapera. Bapertarum kemudian dilikuidasi seluruh aset PNS itu. Jadi sebelumnya udah ada PNS tuh, asetnya dimasukkan ke Tapera, BP Tapera. Itu asetnya itu nggak main-main juga. Ada 11,88 triliun aset dari Bapertarum PNS yang dipindah. Dan 11,88 triliun itu milik dari 5 juta lebih PNS. Di mana 1,02 juta itu sudah pensiun pada tahun 2018. Sudah balik belum tuh duitnya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau temuan BPK yang kemarin bikin kita heboh itu kan audit BPK tahun 2021 ya, dan itu hanya di 7 provinsi. Oke, yang nilainya 567 miliar. Ya, itu hanya 7 provinsi. Itu 124.900 ya, kalau nggak salah datanya. Itu hanya audit di 7 dengan sampling 7 provinsi. Kita ada berapa provinsi? Okay. Atau kalau mau kita bandingkan sama tahun 2018 yang ada 1 juta lebih pensiunan yang seharusnya sudah dikembalikan uangnya. Kalau tahun 2021 ada temuan di 7 provinsi 5 miliar sekian itu, atau 567 miliar. Betul, 567 miliar itu, maka kita patut bertanya nih, tahun 2018 itu 1 juta. Kalau sekarang temuannya di 7 provinsi hanya 124.000,
hitung-hitungan kami di Puskaha, kalau kita hitung, kemungkinan ada sekitar 600.000 yang belum dikembalikan. Oh wow. Itu yang patut kita pertanyakan ke Tapera ya, menurut saya. Tapi kan temuan BPK juga menemukan adanya data ganda. Kalau tadi kan Anda katakan mungkin ada sekitar 600.000 yang belum dikembalikan. Kalau temuan BPK-nya 124.000 itu dari 7 kota sampling ya, katakanlah. 600.000 ini kan seluruh Indonesia ya. Ada data ganda nggak di situ? Nah, data ganda ini sebenarnya pengembalian ganda. Jadi kalau kita lihat audit BPK itu kami kemarin mengidentifikasi ya, itu ada sekitar 130 miliar lebih atau 40.266 peserta itu data ganda dan itu udah dibayarkan. Oke, berarti itu nggak problem ya? Bukan nggak problem, tapi itu kerugian negaranya muncul di situ. Kebayangkan kalau 4.000 ini 2 kali dibayarkan dan nilainya 130 miliar. Artinya kalau 2 kali dibayarkan ada 130 miliar yang hilang kan? Baik. Kita bicara dari sisi ini dulu, dari sisi pekerjanya dulu. Nanti kita baru bahas soal bagaimana kerugian negara, apa yang kemudian didapatkan negara dengan program Tapera. Tapi dari sisi pekerja gini, mereka yang tidak dikembalikan haknya, itu yang jadi concern kita juga. Sebelum kemudian orang kan mikirnya gini, wah jangan dong. Mereka aja yang udah lebih dulu bertahun-tahun ikut Tapera aja duitnya nggak balik. Gimana kita nih yang belum mulai nih 2027? Boleh dong ada kekhawatiran itu. Betul. Kalau menurut Mbak Yanti sendiri, problemnya sebetulnya ada di mana sih? Kenapa itu bisa nggak balik? Oh, bisa nggak balik. Jadi saya kebetulan juga baca ya laporan keuangannya BP Tapera ya. Jadi seluruh simpanan nasabah atau simpanan peserta ditambah modal simpanan peserta sekarang itu mungkin udah berapa juta tuh peserta ya dari PNS. Dulu pemerintah udah ngasih APBN udah mengeluarkan di awal di 2018 itu 2,5 triliun untuk modal awalnya Tapera. Terus pemindahan aset dari Bappertarum 11,88 triliun. Ya, terus ada satu lagi sebenarnya kalau kita lihat di websitenya di keterangannya Tapera bahwa mereka nggak pakai tuh duit itu untuk operasional. Tetapi ada satu lagi FLPP namanya. FLPP itu adalah alokasi yang disediakan oleh APBN untuk membantu pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik. Jadi yang sebenarnya selama ini diputar-putar untuk membiayai kredit perumahan, KPR, KRR, KBR itu sebenarnya dari dana FLPP. FLPP itu. Kalau kami dan itu jumlahnya itu sangat besar sekali. Kalau menurut keterangan Ditjen Pembendaharaan Negara yang bisa teman-teman lihat itu jumlahnya sampai kuartal pertama 2024 itu udah 102 triliun lebih. Oh wow. Itu yang sebenarnya diputar-putar. Jadi kalau tabungannya para pensiunan yang tabungannya para PNS yang tadi di awal ada 11,88, anggaplah pemindahan aset itu sekarang ada di mana, dipakai buat apa? Muncul nggak di dalam laporan keuangan mereka? Nah itu menarik untuk dilihat. Nah persoalannya ada di mana? Kalau kami melihat persoalannya ada 2 Mbak Livi. Jadi yang pertama regulasinya sendiri bermasalah. Oke. Yang kedua itu BP Taperanya sendiri bermasalah. Regulasi. Oke, aturannya dan BP Taperanya. Ya. Kita breakdown satu-satu. Dari sisi aturannya apa yang bermasalah? Kalau kita lihat ya itu kan induknya ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ya. Tentang perumahan rakyat itu, tabungan perumahan rakyat ya. Di situ dijelaskan bahwa akan dibentuk BP Tapera. Kemudian ada yang namanya komite etik. Ada mobilisasi dana dari masyarakat. Tetapi gini, kebayang nggak? Uang dimobilisasi dari kita, disuruh nabung, tapi tidak ada unsur masyarakat yang terlibat ketika merencanakan undang-undang itu. Tidak ada unsur masyarakat yang dimasukkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tabungan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi di Komite Tapera itu sendiri, ada namanya Komite Tapera yang menjadi pemegang kekuasaannya, kebijakannya Tapera itu ya. Itu Komite Tapera ini terdiri dari kementerian. Dan hanya 1 orang profesional yang ditunjuk oleh presiden. Jadi kita sebagai masyarakat yang punya tabungan itu nggak punya ruang sama sekali untuk kemudian mengontrol uang kita itu mengawasi ya diinvestasikan kemana, resikonya seperti apa. Jangankan Tapera ya, kalau kita merujuk pada BPJS aja. BPJS itu paling tidak menurut saya walaupun BPJS masih punya banyak persoalan, BPJS itu punya yang namanya Dewan DJSN yang di dalamnya ada unsur masyarakat.
Tetapi kalau tapera ini nggak ada sama sekali gitu loh. Nah, ruang itu yang sebenarnya sangat membahayakan ya, sehingga itu rawan banget nih. Ini rawan sebenarnya tabungan tapera ini rawan disalahgunakan kalau Oke, menurut sekarang gini. Tadi kan kita bicara soal kerugiannya dari sisi para peserta dan calonnya ya. Tapi kalau dari sisi keuntungan ada nggak yang akan didapat? Seharusnya ada keuntungan pemupukan ya, tapi ternyata itu kita nggak lihat tuh. Kalau kita coba dengar cerita-cerita peserta yang dia menabung, dia menjadi peserta 20 tahun, tapi kemudian jangankan kalau dihitung dikalikan saja, itu nggak cukup nilainya katanya dari jumlah itu. Atau hanya hitungan dia sebanyak dia menabung. 20 tahun orang menabung, kalau kita nabung di bank aja mungkin masih ada bunga-bunganya ya. Ini kita menabung di tapera katanya tabungan, ternyata nggak ada. Kalau kita misalnya di swasta saja, banyak asuransi swasta yang menawarkan itu ya, itu uang kita yang ditabung itu, yang disimpan itu kan diinvestasikan, sehingga kita kemudian mendapatkan jumlah yang lebih besar kan, dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, itu yang nggak ada. Tapi artinya gini, kita kan tetap harus melihat dari dua sisi ya. Nggak bisa kemudian kita cuma sekedar mengkritisi aja. Kita juga harus melihat dari will-nya pemerintah tuh sebenarnya apa sih. Will-nya kan sebenarnya kan membantu mereka yang masih, yang dianggap belum memiliki rumah, kemudian kesulitan untuk punya rumah. Jadi dikatakan kala itu ini adalah bentuk bahu-membahu gotong royong dari para peserta untuk membantu peserta lainnya untuk punya rumah. Bisa nggak itu terlaksana? Secara konseptual bisa, secara konseptual ya, karena model BPJS juga sebenarnya gotong royong untuk pembiayaan kesehatan. Tetapi lagi-lagi kalau kami melihat ketika tata kelola tidak dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek utama partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas ini, maka itu cuman akan jadi konsep yang nggak bisa diimplementasikan, dan disitulah titik rawan korupsinya terjadi. Gini Mbak Yanti, kita kan tahu rata-rata problem di pemerintahan itu kan kasus korupsi ya. Asabri, soal pengelolaan uang nih, kita bicara soal pengelolaan uang ya. Apalagi kasus-kasus kemudian lembaga-lembaga pengelolaan uang yang juga katakanlah tersandung kasus korupsi begitu. Seberapa besar resikonya itu terjadi pada tapera? Sangat besar sekali. Selain tadi nggak ada pengawasan juga dari masyarakat. Sangat besar sekali. Makanya kalau kami di Puskaha kemarin itu merekomendasikan sebenarnya yang pertama, pemerintah harus merevisi undang-undang taperanya sendiri, dan kemudian PP yang ada di bawahnya itu. Salah satunya adalah dia harus bertanya kepada masyarakat sebagai peserta ini, kira-kira ekspektasi mereka akan seperti apa. Oke lah, saya pikir dengan dasar Pancasila kita kan memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gotong royong itu menjadi ciri masyarakat kita ya. Tetapi kan yang paling penting bagi kita itu akuntabel nggak? Kalau tidak akuntabel itu kan jadi persoalan gitu. Nah ini menarik kalau saya juga tidak hanya audit 2021 yang kami baca ya, audit 2022 itu yang tadi saya bilang soal pengelolaan dana FLPP. FLPP itu sudah mencapai 102 triliun lebih saat ini, dan itu yang dipakai untuk membiayai perumahan. Dan tapera sebenarnya dapat keuntungan dari memutar biaya FLPP itu yang kemudian menjadi salah satu yang membiayai biaya operasionalnya dia. Itu bisa dilihat di laporan keuangannya. Nah, terkait dengan laporan audit tahun 2022 itu ternyata ditemukan oleh audit BPK, FLPP ini tidak tepat sasaran. Artinya, tadi pertanyaan Mbak Livi tadi, apakah kemudian ini memang bisa menjawab persoalan bahwa orang miskin nggak punya rumah? Banyak kita baca ya, kita temukan perumahan-perumahan yang dibangun dengan model KPR itu letaknya di ujung dunia, di mana transportasinya buruk, dan kemudian kondisi rumahnya juga sangat di bawah standar perumahan ya, dan itu muncul di laporan BPK tahun 2022 itu. Yang pada akhirnya nggak dipakai juga sama masyarakat ya? Yang nggak dipakai, karena temuannya kemudian banyak ditinggalkan. Jadi dari perumahan itu hanya 20% yang kemudian dipakai. Itu ada di laporan BPK tahun 2022. Gini, tapera ini kemudian membuat masyarakat jadi ikut berasumsi.
apa iya jangan-jangan program ini untuk modal pemerintah bangun IKN? Apa iya jangan-jangan buat program makan siang gratis? Nyampe ke sana nggak sih hitung-hitungannya? Meskipun ini udah dibantah ya sama Pak Muldoko ya, Kepala Staf Kepresidenannya. Mungkin nggak langsung kalau kita bayangkan membangun IKN itu ya. Tapi IKN itu kan nanti akan dibangun perumahan-perumahan. Oke. Bagi rakyat, bagi pekerja yang ada di sana, dalam artian bagi PNS kan di sana juga kan yang akan pindah ke sana pertama itu kan PNS. Nah, salah satu kalau saya melihat sih dengan pola ini, salah satunya yang akan dibiayai adalah pembangunan perumahan untuk PNS. Karena itu tetap secara landasan undang-undang dia nggak jauh-jauh amat karena tujuannya memang untuk perumahan PNS, tapi kemudian memang karena kondisi keuangan Tapera yang tadi saya sebutkan dari 2018 itu sudah ada 2,5 triliun modal, 11,88 perpindahan dari Pertarum dan kemudian ada dana FLPP yang digulirkan untuk perumahan. Duitnya itu pertanggungjawabannya kayak gimana? Itu yang pertama harus diselesaikan dulu sebelum pemerintah mau menggait uang dari kelompok masyarakat yang lebih banyak. Oke. Sekarang gini, kita kan dari tadi bicara soal baik buruknya Tapera, tapi sebenarnya kan juga masyarakat nggak cuma mengkritisi, tapi ada juga yang melihat ini dari sisi positifnya. Beberapa influencer bahkan menyatakan, oh mungkin aja ini karena kurang sosialisasi. Iya nggak? Kalau saya pribadi ya ngelihat Tapera ini tidak hanya di Indonesia sebenarnya pernah dilakukan, di banyak negara juga dilakukan. Tetapi persoalannya adalah apakah itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance itu, transparansi, partisipasi, akuntabilitas itu atau tidak gitu loh. Ada lagi aspek berkeadilannya kita belum baca tuh siapa yang sebenarnya mengakses perumahan yang dibiayai dari dana-dana yang dikelola Tapera. Temuan audit BPK tahun 2022 menemukan bahwa itu nggak tepat sasaran. Artinya ada persoalan-persoalan ini yang harus dibereskan, Mbak Livi. Ya kan kalau kita bicara soal Tapera, kemudian kekhawatiran masyarakat, sejauh mana sih resiko dan juga impact-nya nggak cuma bagi mereka peserta yang dananya dipotong, gajinya dipotong tiap bulan, tapi juga bagi para pengusaha? Yang pasti itu akan menambah beban ya, menambah beban dari pengusaha dan juga masyarakat yang dipotong. Dan saya pikir sih bagi masyarakat itu, masyarakat Indonesia ya, saya melihat polanya, sebenarnya mereka itu akan sangat senang sekali karena orang Indonesia tuh ini gotong royongnya tinggi, akan sangat senang sekali bergotong royong. Tetapi kamu harus jelas nih, duit gua tuh harus kemana gitu. Kalau pada akhirnya Tapera ini kemudian akan diberlakukan, fokus pengelolaan dan juga katakanlah sosialisasi pemerintah itu apa yang kemudian harus dijelaskan lebih dulu? Sebelum sosialisasi itu perbaiki dulu regulasinya. Jadi kalau regulasi sekarang yang disosialisasikan, kan regulasi sekarang itu tidak memenuhi aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas. Jadi regulasinya itu harus dibongkar dulu, diperbaiki dulu, baru bikin sosialisasi. Selama itu tetap ada payung hukumnya buruk, pasti ke bawahnya akan buruk. Jadi mau disosialisasikan kayak apapun, itu pasti hasilnya akan buruk. Kenapa sih Tapera itu menurut Anda harus diterapkan, katakanlah terkesan dipaksakan? Karena judulnya tabungan tuh harusnya sukarela, tapi ini enggak. Buat pemerintah ini mewajibkan, bahkan ada sanksi yang menunggu, tidak hanya bagi para peserta yang tidak mendaftar, tapi juga para pengusaha, perusahaan, bahkan bisa dicabut izin usahanya. Kenapa bisa begitu? Menurut Anda, kenapa harus itu? Emang aneh nih pemerintah kita, karena tabungan itu nggak boleh dipaksakan. Pajak mungkin bisa dipaksakan, tapi pajak pun ada kriteria tertentu yang membuat orang kemudian tidak harus membayar pajak ya. Tapi ini tabungan. Nah, saya melihat memang ada urgensi atau keterdesakan pemerintah terhadap mobilisasi dana-dana dalam negeri ya. Yaitu yang saya bilang mungkin tidak untuk membangun perumahan, perkantoran dan lain-lain, tetapi mungkin urgensinya adalah untuk membangun, kalau mau dihubungkan dengan IKN, membangun perumahan bagi PNS yang ditugaskan di IKN. Mungkin itu menjadi salah satu ininya. Yang pasti kalau kita ngelihat postur APBN kita, walaupun Bu Menteri kan bilang oh kita masih di batas aman ya, tetapi memang kelihatan sekali APBN kita saat ini sedang terengah-engah ya untuk mencari dana segar untuk pembiayaan proyek selain IKN, proyek strategis nasional yang lain itu kan butuh dana besar dan itu kemudian banyak yang nggak
nggak berhasil dilakukan dengan baik ya, sehingga kemudian yang dipotong Mbak Livi itu adalah dana-dana pelayanan publik. Oke. Nah, saya lihat juga di situ sebenarnya keterdesakan untuk mengumpulkan atau memobilisasi dana tapera ini. Mbak, kita kan pernah lihat hitung-hitungan ya. Kalau dengan potongan 3% aja sampai kita pensiun, kira-kira berapa banyak dana yang dikumpulkan, dan itu jauh dari kalau kita bicara soal jadi bentuk bangunan rumah, itu jauh. Nggak cuma bicara soal jauh terpencil, bangunan yang nggak layak, bahkan untuk jadi bangunan aja dengan potongan gaji 3% kita belum tentu jadi itu bangunan gitu. Menurut nanti gimana menurut Mbak Yenti? Realisasinya akan seperti apa ke depannya? Ya, jadi konsepnya mereka kan kita nabung. Terus orang yang nabung itu boleh ngambil kredit perumahan. Oke. Jadi kita bukan nabung terus tiba-tiba selesai ujung-ujung dapat rumah gitu ya? Enggak nabung ya? kita ambil kredit perumahan dan tetap bayar kredit. Oke. Kan kalau KPR itu orang kan tetap bayar tiap bulan kreditnya. Selain bahwa dia dipotong, dia bayar kredit juga kan. Kredit rumahnya kan dibayar gitu loh. Jadi bukan ujuk-ujuk kayak gitu. Cuman, jadi tapera ini bukan tabungan perumahan rakyat, tapi tabungan KPR rakyat gitu kali ya? Lebih tepatnya? Enggak juga? Mungkin kali ya. Mungkin kali ya. Karena toh kita juga tetap harus mencicil kan? Iya. Jadi selain dipotong, kita juga tetap harus bayar cicilan rumah. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, tabungan kita itu kayak semacam tambahan uang muka aja. Oh, kalau gitu kenapa harus nunggu pensiun? Itu ke bagi yang nggak ngambil perumahan, nanti uangnya bisa dikembalikan setelah pensiun. Setelah pensiun. Ya. Tapi kalau kita ngambil rumah di masa produktif misalnya, itu jatuhnya seperti yang disebutkan, itu akan memangkas bunga. Oh, enggak juga. Okay. Bunganya kan ngikutin bunga pasar, karena ngikutin yang menyalurkan misalnya untuk FLPP sendiri, Tapera kerjasama dengan beberapa bank, misalnya BTN, BRI, itu kan membiayai KPR yang diambil oleh PNS segala macam, kan bayar. Bunga yang muncul di dalam pembayaran kita kan sesuai dengan bunga yang berlaku pada saat itu. Jadi tetap aja sebenarnya. Oke, artinya gini, bisa dikatakan ini seperti sistem investasi? Kalau seharusnya loh ya, seharusnya begitu. Tetapi enggak juga, itu yang menyebabkan ketika orang pensiun, dia nggak ngambil cicilan rumah, uangnya hanya kembali sesuai dengan jumlah yang dia tabung. Sementara kalau kita baca di undang-undang Tapera itu, kan ada katanya pemupukan. Pemupukan itu kan sistemnya investasi sebenarnya. Ya. Duit kita itu diinvestasikan. Itu yang saya tanya, ini seharusnya yang nggak ngambil rumah, itu dapat sisa dana investasi, atau selisih atau penyisihan dari dana investasi. Ya, harusnya lebih besar daripada apa yang kita pupuk, begitu kan? Bagi yang nggak ngambil perumahan. Tapi ini enggak. Kenapa bisa gitu ya? Saya juga nggak tahu. Ini saya pikir ini yang perlu dikaji dan dipertanyakan kepada pemerintah dan Tapera ya. Sayang sekali informasi-informasi dari pemerintah dan Tapera kan soal ini masih sangat minim ya. Saya lihat di laporan keuangannya Tapera 2022 dan 2021. Itu menarik juga. Jadi pendapatan mereka itu sekitar 100 tahun 2022 itu prosen, saya lupa ya, karena ada di catatan saya angkanya itu 100 sekian miliar itu kemudian yang digunakan untuk biaya atau beban umum dan administrasinya mereka itu mencapai 80%. Jadi kalau pendapatan mereka dari perputaran aset tadi, salah satunya hasil investasi FLPP dan lain-lain itu 80%-nya itu digunakan, 80-90% itu habis untuk biaya umum dan operasional. Jadi kebayangkan kalau cuma sisa 20% dan kemudian mau dibagi-bagi ke publik, itu kayaknya jumlahnya pasti nggak akan jelas. Nah, di temuannya BPK tahun 2022, Mbak, itu yang juga di-highlight oleh BPK. Karena kemudian nggak jelas ininya manajemen risiko FLPP belum berjalan sesuai ketentuan. Artinya uang kita, atau kan kalau APBN itu ya uang kita itu kan ya. Jadi uang kita yang dari FLPP yang ada di APBN dan kemudian diserahkan ke Tapera untuk dikelola itu manajemen risikonya nggak jelas juga. Sehingga yang terjadi adalah saya takutnya setelah sekian banyak uang yang masuk dan dikelola oleh Tapera, uang itu kemudian karena manajemen risikonya buruk, uang itu hilang.
Itu yang sangat mengkhawatirkan sekali dari kondisi tapera saat Oke, ini. sekarang gini deh Mbak Yenti, tapera investasi bukan, tabungan juga bukan, karena tabungan itu kan sistemnya harusnya sukarela ya, terserah saya mau nabung 500.000 kayak 10.000 kayak bulan depan gitu. Tapi ini enggak, potongannya kan flat ya, 3% atau 2,5% bagi pekerja, 0,5% bagi perusahaan gitu. Lalu sebutannya apa yang tepat buat tapera itu? Kalau saat ini, kalau saat ini apa ya? Kalau ini agak joke di teman-teman aja. Itu tabungan penyengsaraan rakyat katanya. Tapi jangan sampai gitu, karena kan bagaimanapun kita tetap harus percaya bahwa pemerintah pasti punya will yang baik untuk kemudian membantu rakyatnya untuk punya rumah. Tapi mungkin saja judulnya yang salah. Iya, betul. Judulnya yang salah, karena yang namanya tabungan itu konsepnya yang pasti nggak bisa maksa, apalagi ada sanksi yang menunggu kalau kita nggak ikut tapera. Jadi katakanlah gini, kalau memang ini pasti akan dilakukan sama pemerintah. Ya menurut pemerintah ini pasti akan dilakukan di 2027. Pembenahan apa dulu sih yang harus mereka lakukan sebelum itu bisa diterapkan di seluruh masyarakat? Pertama, regulasinya. Regulasinya memang harus ditinjau dan bahkan direvisi. Supaya aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas itu harus jadi dasar utama dulu. Jadi nggak apa-apa kalau mau bilang ini tabungan, fine aja. Tetapi kemudian bagaimanapun tabungan ini adalah tabungan dana publik. Sehingga model pengelolaannya juga harus lebih transparan dan partisipatif ya. Itu jadi regulasinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tapera itu perlu direvisi. PP di bawahnya juga perlu direvisi. Ini kepesertaan di PP tapera itu nggak hanya menyangkut orang Indonesia loh. Tenaga kerja asing yang 6 bulan bekerja minimal di Indonesia juga harus ikut ini. Ikut sumbangan ikut itu ya. Sumbangan itu kita katakan sumbangan ya, sebenarnya bukan lebih tabungan konsepnya. Ya kalau nggak sekalian aja sumbangan. Karena kan sistemnya gotong royong ya. Jadi saya itu kalau ngebahas tapera ya gimana gitu maksudnya. Ya sebagai warga negara kita tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah, tapi pertama-tama sebentar. Kalau ini mau diterapkan dan memang harus dikatakanlah dipaksakan kepada rakyat, dijelaskan dulu dong, sosialisasikan dulu dong kira-kira gimana, kasih dulu dong regulasinya yang tepat akan seperti apa, dan juga nanti kasih jaminan dong ini nggak akan sama kayak Asabri nanti. Jangan kemudian rakyat kita sudahlah susah dipotong 3%, makin susahlah nanti ketika dia mau klaim duitnya nggak cair gitu ya nggak sih Mbak? Karena saya nggak yakin malah ini akan berjalan ya. PNS saja yang jelas statusnya ya, NIK-nya jelas, nomor PNS-nya jelas, masih berantakan database-nya mereka. Apalagi kalau ini berlakukan universal yang basisnya adalah NIK. NIK kita itu berantakannya luar biasa sampai sekarang. Itu sebabnya ya data pemilu kita kacau, data bansos kita kacau karena semuanya berbasis NIK. Nah sekarang semua tapera berlaku untuk seluruh Indonesia, basisnya NIK juga. Nah, kalau data-data Bu Yenti gimana? Apalagi yang jadi catatan yang harus diantisipasi oleh pemerintah? Sinkronisasi data, kemudian soal siapa yang mengawasi, bagaimana mekanisme masyarakat bisa mempermudah mengambil tabungannya, atau bagaimana mereka dengan mudah bisa mengambil perumahan. Terus kemudian yang perlu dilihat juga adalah pada lembaga-lembaga yang menjadi pelaksana penyaluran dana-dana tapera ini. Jadi misalnya bank atau kredit perumahan dan lain-lain, itu harus ada standar perumahan yang jelas dan layak. Itu kayak gimana sih? Gitu loh. Jangan rumah yang baru dihuni tapi udah mau roboh. Oke, sekarang gini, katakanlah pemerintah akan bekerja keras tadi memperbaiki regulasi, mempercepat sosialisasi, meyakinkan masyarakat bahwa tapera ini tidak akan kemudian jadi tabungan yang katakanlah investasi bodong bagi rakyatnya sendiri. Betul. Bisa dikatakan begitu. 2027 Anda yakin nggak ini akan bisa terlaksana? Enggak. Masih lama loh, 3 tahun. Betul. Sebegitu banyaknya kah yang harus diperbaiki? Kalau kita merujuk pada ini ya, pengalaman BPJS aja, itu butuh berapa tahun supaya dia kemudian bisa dilakukan universal coverage-nya ya. Itu butuh lebih dari 9 tahun waktu itu. Untuk kemudian bisa diberlakukan. Dari perpindahan dulu kan jaminan kesehatan PNS itu
sampai kemudian jadi BPJS itu lama banget. Nah, saya ngebayangin sih kalau ngelihat konsepnya pemerintah sebenarnya yang mau mereka lakukan kayak gitu. Kalau BPJS itu ngomongin soal kesehatan, kalau Tapera ini ngomongin soal perumahan. Oke. Itu kan hal basic. Sekarang gini, Mbak Yanti, kan kalau masyarakat kelas menengah, apalagi menengah ke bawah ya, mereka kan ngejerit-jerit soal potongan 3% ya. Kalau dari perbandingan di negara-negara tetangga lah, potongan kita tuh terlalu banyak nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Lalu yang jadi problem apa? Problem kita itu korupsi, Mbak. Oke. Orang Indonesia itu disebut sebagai orang nomor 1 paling dermawan di dunia. Jadi makanya kalau udah ngomongin soal ngirim-ngirim bantuan segala macam orang Indonesia itu nomor 1. Jadi sebenarnya bukan soal besar kecilnya itu, tetapi adalah dia harus yakin uang saya sampainya kemana. Oke, gitu. Sekarang gini, problem kita korupsi, problem kita masyarakatnya dianggap nggak percaya kalau pemerintah ngelola uang mereka, katakanlah gitu. Gimana cara pemerintah meyakinkan kalau Tapera ini kan katanya nggak akan kayak Asabri, katanya kan kemudian tidak akan seperti kasus-kasus korupsi yang lainnya gitu? Ya pertama ajak ngomong rakyatnya kalau menurut saya. Jadi kalau pertanyaan gitu, ajak ngomong rakyatnya ketika membuat regulasi. Jadi kalau undang-undang Tapera itu direvisi oleh pemerintah, dia pertama harus ambil masukan dari semua kelompok. Walaupun pengusaha kan dibilang cuman membiayai 2,5% pekerjanya 0,5% dari pengusaha. Pengusaha itu pun menolak kan, karena kan merasa nggak pernah diajak ngomong. Apalagi masyarakat yang 2,5% pengusaha aja yang kita pikir yang punya duitnya, tapi pengusaha kan juga mikir kalau pekerja saya ada 1000-an, banyak juga yang harus dikeluarkan. Tapi persoalannya bukan itu kalau menurut saya. Ajak ngomong rakyatnya. Itulah yang disebut kalau di dalam teori di dalam pemerintahan itu sebagai good governance itu. Partisipasi publiknya itu adalah yang pertama. Oke. Saya masuk ke pertanyaan cepat ya buat Mbak Yanti ya. Tolong dijawab cepat. Optimis atau pesimis sama Tapera? Saat ini pesimis. Apa pertama kali yang harus dilakukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat soal Tapera itu akan bermanfaat buat mereka? Revisi undang-undangnya, ajak masyarakat bicara. Oke. Akankah Tapera akan berlaku di 2027? Tidak. Satu kata buat Tapera. Tata kelola yang buruk. Belum dimulai loh. Terima kasih Mbak Yanti Nur Hidayat sudah bergabung bersama kami di Living on Point. Tapi yang pasti tadi perbaiki regulasinya, yakinkan masyarakatnya, karena bagaimanapun di Tapera ini yang judulnya Tabungan Perumahan Rakyat, masyarakat yang judulnya akan bergotong royong ini kan juga sebagai investor ya. Jadi investor harus diyakinkan kemana kemudian uang mereka akan mengalir dan bagaimana cara mengelola uang mereka. Begitu kira-kira ya. Kita ketemu lagi di Living on Point berikutnya. Sampai jumpa. Living on Point.